Oke, halo semuanya, teman-teman mahasiswa, selamat malam semuanya. Eh, Kembali lagi di kuliah praktikum struktur data ya. Di minggu ini kita akan membahas tentang searching. Oke, jadi sebelumnya kita membahas tentang sorting, kemudian dilanjutkan dengan searching. Jadi searching itu apa? Nanti akan kita bahas definisinya. Kita lanjutkan ke bagian slide kedua, yaitu tentang outline ya di sini. Nah, di sini kita apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama di sini adalah pendahuluan. Di sini kita akan bahas tentang definisi searching itu apa. Kemudian yang kedua, metode searching. Di sini adalah sub bagian daripada metode searchingnya ya. Ada sequential search, binary search. Nah, di ini saya sesuaikan dengan yang ada di modul. Kemudian kita akan sedikit menyinggung tentang kompleksitas algoritma daripada kedua metode ini ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian tujuan pembelajaran mahasiswa. Di sini yang pertama mahasiswa dituntut untuk mengetahui dasar-dasar pencarian, kemudian mengetahui penggunaan algoritma pencarian ya. Oke, kita masuk ke pendahuluan atau ke definisi searching itu apa. Nah, di sini searching itu adalah suatu proses pencarian data dari sekumpulan data yang sudah ada. Nah, jadi saya akan contohkan di sini. Maksudnya itu apa? Jadi di sini kita bisa ambil poin bahwa pencarian itu adalah proses pencarian ya data. Nah, ini bisa satu data atau beberapa data dari sekumpulan data yang sudah ada atau yang sudah kita tetapkan nilainya ya. Oke. Misalkan di sini saya punya data misalkan 2, 4, 5, 1 dan 3 ya misalkan. Nah, saya punya data ada berapa ini? 5 ya. Kemudian saya akan melakukan pencarian data satu ya. Yang akan saya cari data dengan value atau nilainya itu adalah satu seperti ini. Nah, otomatis saya akan melakukan pengecekan dari awal sini ya. Nah, seperti itu sampai ketemu data dengan nilai yang sama ya. Jadi nilai yang saya cari adalah satu, kemudian pengecekannya juga di sini ditemukan data satu ya. Artinya data sudah ditemukan atau data ada pada sekumpulan data ini. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, metode searching itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini kita hanya akan membahas dua, yaitu sequential search dan binary search ya. Sebenarnya ada beberapa metode pencarian terapan. Mungkin ketika kalian mengambil mata kuliah lanjutan akan dibahas tentang metode pencarian terapan ya. Oke, kita akan lanjutkan saja. Di bagian ini kita akan langsung masuk ke sub bagian yang pertama yaitu metode searching sequential search ya. Jadi metodenya adalah sequential search. Kita langsung bahas apa sebenarnya pencarian sekuensial. Nah, jadi pencarian sekuensial atau sequential searching adalah atau pencarian beruntun ya, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Jadi ini sangat sederhana sekali ya konsepnya. Kemudian pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun. Jadi dia melakukan pengecekan mulai dari data yang pertama sampai data yang terakhir ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Mulai dari elemen yang pertama sampai elemen yang dicari. Oh ya, jadi tidak sampai terakhir ya. Jadi di sini hanya sampai elemen yang dicari. Kalau misalkan elemen yang dicari tidak ditemukan, itu artinya pengecekannya dilakukan sampai selesai. Nah, seperti itu. Dicari, ditemukan, atau seluruh elemen sudah diperiksa. Nah, ini yang saya maksud. Oke, kita langsung ke contohnya saja di sini. Kita punya kasus, sederhana saja di sini. Saya punya sekumpulan data di sini, ada 5 data, dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-4 ya, karena bentuknya adalah array di sini. Kemudian value atau nilai daripada datanya adalah 1, 2, 5, 4, dan 3 ya. Oke. Kita masuk ke proses yang pertama di sini. Metode sequential searching membandingkan, prosesnya itu membandingkan data mulai dari yang pertama. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk mengecek data yang pertama ini seperti apa? Oke, ada yang tahu? Nah, caranya itu dengan menggunakan indeksnya. Nah, jadi anggapan saya
data ini adalah sebuah variabel array ya. Variabel array di sini, jadi otomatis kita gunakan data, kemudian kita masukkan indeksnya. Data dengan indeks ke 0 artinya value-nya 1. Nah, yang diambil adalah value-nya ya. Jadi di sini maksudnya data indeks ke 0 nilainya adalah 1 sama dengan cari yang kita cari adalah value-nya 5 atau nilainya 5. Artinya bisa saya tuliskan seperti ini ya. Oke. 1 data indeks ke 0 nilainya 1. Kemudian data yang saya cari adalah 5 di sini. Oke. Di sini 1 sama dengan 5. 5 ya. Nah, seperti ini. Apakah true atau false? Apakah 1 sama dengan 5? Tidak ya. 1 itu berbeda dengan 5. Nah, false ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, di sini ada data plus-plus. Sebenarnya bukan data plus-plus, tapi yang plus-plus adalah indeksnya ya. Jadi indeksnya ini akan ditambahkan 1. Nah, di sini bukan datanya, tapi indeksnya ya. Oke, indeks ke 0, di sini kita tambahkan 1 menjadi 1. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Data dengan indeks ke 1 adalah yang ini ya. Nilainya atau value-nya adalah 2. Sama dengan cari 5. Nah, bisa saya tulis seperti ini. Apakah 2 itu sama dengan 5? Tidak sama ya. Artinya beda. Nah, kita tuliskan false. Kemudian yang ketiga di sini, proses yang ketiga, dia tetap menambahkan 1 ya indeksnya. Jadi ini looping. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Data dengan indeks kedua, nilainya adalah 5. Apakah data dengan indeks kedua dengan yang nilainya 5 itu sama dengan nilai yang dicari? 5. Kita bisa tuliskan seperti ini. 5 sama dengan 5. Sama ya. Karena 5 itu ya sama dengan 5. Oke, kalau sama saya tuliskan true di sini. Nah, ketika data sudah ditemukan, bagian yang terakhir ini tidak dicek lagi. Sekalipun di sini misalkan ada nilai 5, itu tidak akan dicek lagi. Seperti itu ya. Jadi yang digunakan atau yang diambil adalah nilai atau value yang pertama kali ditemukan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan masuk ke codingnya atau bagian pemrograman implementasinya seperti apa. Kita lanjutkan dulu ke metode yang kedua, yaitu binary search. Oke, saya kasih bocoran sedikit tentang perbedaan kedua metode ini. Jadi yang pertama ini, metode yang pertama, sequential search, ini lebih simple. Nah, kemudian ini lebih cenderung lebih banyak, lebih dominan digunakan untuk data yang acak ya. Artinya datanya tidak diurutkan. Seperti ini contohnya 1, 2, 5, 4, 3. Nah, ini datanya acak. Value atau nilainya yang acak ya maksudnya, bukan indeksnya, tapi value atau nilainya. Nah, di sini nilainya itu acak. 1, 2, 5, 4, 3. Nah, kalau misalkan kalian bertemu dengan data yang sudah dalam kondisi terurut, jadi sudah di-sorting ya. Oke, kita sudah belajar tentang sorting. Datanya kondisinya sudah diurutkan, mulai misalkan NIM kalian ya, misalkan NIM kalian itu sudah diurutkan misalkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, itu kalian silahkan menggunakan metode pencarian metode pencarian yang binary search. Karena pada dasarnya itu lebih bagus ya dibandingkan dengan sekuensial. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gimana kalau misalkan ada kasus yang berbeda, Pak? Misalkan, saya mau menggunakan data saya acak-acakan misalkan, tapi saya sorting dulu. Setelah saya lakukan sorting, kemudian saya lakukan searching. Nah, itu silakan kalian coba, tapi kompleksitas algoritmanya pasti akan bertambah. Nah, bertambahnya di mana? Ketika proses sorting ya. Ketika kalian melakukan sorting, nah itu kan kompleksitas sortingnya kemudian ditambah dengan kompleksitas searchingnya. Jadi nanti tambah besar ya. Jadi mungkin sedikit waktunya mungkin agak lama untuk prosesnya. Jadi usahakan datanya itu memang sudah tersusun urutan gitu ya, 1, 2 dan sebagainya sampai nilai yang paling besar seperti itu. Oke, saya jelaskan dulu tentang konsepnya algoritma ini. Kita baca dulu definisinya. Oke, merupakan salah satu metode pencarian yang menangani kasus terburuk atau worst case ya, kuadratik misalkan.
pada pencarian secara beruntun, proses pencarian binary search hanya dapat dilakukan pada data yang sudah beruntun. Nah, ini. Jadi binary search itu memang dikhususkan untuk data yang sudah beruntun, seperti itu ya. Kalau misalkan datanya acak, Pak, oh itu nggak bisa. Nanti kita kalau misalkan kalian dalami, kalian pahami, kalian pelajari dengan detail, kalian tahu bahwa algoritma ini tidak bisa digunakan untuk data yang sudah yang acak-acakan ya. Oke. Cara pencarian binary ini adalah dengan membagi dua elemen penampung nilai dan membandingkan nilainya. Nah, jadi ada tiga bagian di sini dibagi. Ada yang low, atau di sini kalian bisa sebut sebagai nilai awal, kemudian mid, nilai tengah, dan end, nilai akhirnya. Nilai awal itu selalu 0. Oke, nilai awalnya itu selalu 0 karena indeksnya adalah 0 ya. Kemudian n, nilai akhir itu adalah n-1. Misalkan n-nya di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N itu jumlah datanya ya. N itu misalkan ada 5, 5 minus 1. N minus 1 jadi sama dengan 5 minus 1 ya. 5 minus 1 adalah 4. Jadi n-nya adalah 4. Sama juga n itu adalah indeks data terakhirnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan mid-nya ini seperti apa, Pak? Nah, menentukan mid-nya itu rumusnya seperti ini. Data indeks ke-0 ditambah dengan data indeks ke-4 atau indeks terakhir ya di sini. Atau bisa juga di sini kalian tuliskan n n-1 jumlah data dikurangi 1. Bebas ya. Nah, seperti itu. N-1-nya di sini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 1, 4 ya. Artinya 0 ditambah 4 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah indeks kedua. Bukan nilainya ya, tapi indeksnya. Indeks kedua adalah ini. Nah, jadi ini nanti sebagai mid. Nah, seperti ini. Oke? Nah, kita akan lakukan perbandingan. Di sini, oke, saya perbesar saja. Sebentar. Nah, di sini. Jika K-nya itu data yang dicari ya. Nah, jika K-nya itu lebih besar dari mid, nah, K-nya ini lebih besar dari mid, kita bandingkan. 5, apakah lebih besar daripada 3? Apakah lebih besar daripada 3? Seperti itu. Kalau misalkan 5 itu lebih besar, otomatis kita next proses selanjutnya, kita akan fokus ke bagian yang sebelah kanan, bagian ini. Kenapa, Pak, bagian sebelah kanan? Karena 5 itu lebih besar daripada 3. Dia tidak mungkin ada di bagian sebelah kirinya 3. Ya tidak. Itulah sebabnya kenapa pencarian binary search ini dikhususkan untuk data yang sudah beruntun. Kalau misalkan data ini tidak beruntun, otomatis kesulitan. Ya, misalkan 5-nya di sini ya, misalkan di sini saya tuliskan 5, kemudian di sini saya tuliskan 1 misalkan. Nah, ini kan datanya acakan ya, tidak ini ya, tidak beruntun. Datanya acak misalkan di sini. Jika K-nya itu lebih besar dari mid, K-nya itu adalah berapa? K-nya adalah 5. 5 itu lebih besar daripada mid. Ambil elemen dari mid sampai ke n. Elemen dari mid sampai ke n itu artinya elemen yang sebelah kanan ini. Nah, seperti itu. Sedangkan elemen sebelah kanan ini tidak ada 5. Karena 5-nya ada di elemen sebelah kiri. Nah, makanya kalian harus gunakan pencarian ini untuk data yang sudah terurut ya. Oke, seperti itu. Nah, kalian udah paham ya, kenapa binary search itu digunakan untuk data yang sudah terurut. Kalian harusnya udah paham ya kalau sudah menyimak bagian ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, misalkan nanti kalau misalkan saya lanjutkan dulu yang bagian ini. Kalau misalkan sudah, kita fokus ke bagian ini. Nah, nanti 3 ini indeksnya akan jadi 0 ya. Oke, misalkan ini saya tutup saja misalkan. Oke, saya gunakan ini. Oke. Karena kita fokus ke sisi bagian kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita fokus ke bagian ini. Otomatis 3 ini akan indeksnya adalah 0, 4 indeksnya adalah 2, 5 indeksnya adalah 3. Nah, yang bagian ini akan jadi ininya ya, apa tadi, awal atau low. Nah, ini akan jadi low. Di data yang baru, ini akan jadi low. Proses yang selanjutnya ya, proses kedua setelah proses ini. Nah, ini akan jadi low.
Saya tuliskan saja di sini. Ini akan jadi low. Yang kedua, yang terakhir ini akan jadi yang terakhir ini n ya. Nah, ini tetap akan jadi n. Mohon maaf. Ini akan jadi n. Kemudian mid-nya gimana? Mid-nya kita hitung lagi di sini. Nah, ini indeksnya udah berubah ya. Indeksnya di sini bukan 2 lagi, tapi 1. Bukan 1, 0 ya. Maaf. Karena indeks itu dimulai dari 0. Kemudian ini 1, yang ini adalah 2. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan rumusnya lagi. Data dengan indeks ke 0. Data indeks ke 0. Nah, bukan data indeks ke 0 artinya 0 ya, indeksnya ya yang diambil di sini. Kemudian ditambahkan dengan n-1. Nah, di sini n-1 yang berapa? Datanya ada 3. 3 dikurangi 1 jadi 2. 0 ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, artinya mid-nya ada di sini ya. Mid-nya, indeksnya adalah 1. Di sini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dibandingkan lagi. K yang kita cari ini, K-nya lebih besar dari mid. K-nya lebih besar dari mid tidak? Mid yang baru adalah 4 ya nilainya. 5 lebih besar dari 4. Otomatis kita akan fokus ke bagian kanan. Nah, karena sisi kanan ini tinggal satu bagian, berarti inilah datanya. Seperti itu ya. Nanti akan dibandingkan menggunakan sama caranya seperti ini. Apakah data value-nya itu 5 sama dengan 5? Kalau misalkan sama, data sudah ditemukan. Kalau misalkan datanya tidak sama, artinya data tidak ditemukan. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke kompleksitas. Kita hanya menyinggung sedikit. Oke, di sini binary set ini big O log n ya di sini. Kemudian yang sequential set ini di sini big O n. Jadi sepertinya yang binary set ini lebih baik ya. Mungkin lebih cepat sedikit dibandingkan dengan yang sequential set. Kalian bisa tambahkan time-nya seperti ketika bagian sorting kita bahas kemarin ya, ada timingnya ada. Kita bisa lihat waktu eksekusinya mana yang lebih bagus. Nanti ini akan kalian saya minta kalian jadikan tugas ya nanti. Kalian tambahkan waktu eksekusinya mana algoritma yang lebih bagus dibandingkan yang kedua ini. Oke ya. Kita langsung masuk ke bagian code-nya saja, coding. Kita langsung masuk codingnya di sini. Oke, silahkan dipersiapkan code editornya menggunakan depc ya. Kalian menggunakan depc di sini, saya menggunakan yang compiler online karena saya belum menginstal depc dan Codeblock ya. Saya juga belum menginstal Codeblock di sini. Oke, yang pertama kita butuh yang namanya, nah di sini saya akan buat di mana datanya itu saya masukkan. Jadi sesuai jumlah yang saya inginkan ya. Misalkan saya ingin memasukkan array sebanyak 5. Jadi kita perlu yang namanya in jumlah JML saja saya buat di sini. Saya butuh yang namanya jumlah. Kemudian saya butuh yang namanya array karena array-nya di sini saya pengen dalam bentuk in. Ya udah saya tambahkan in. Kemudian range-nya di sini ada berapa? Saya tambahkan saya buat 30 saja, saya set di sini. Kemudian saya tambahkan in cari. Nah, ini adalah data yang akan saya cari nantinya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini saya akan buat cout ya. Seperti apa? Oh ya, cout. Oke, kita buat di sini masukkan apa ya, misalkan panjang data, jumlah elemen saja ya. Masukkan jumlah elemen di sini. Ada berapa jumlah elemen yang ingin kita masukkan? Oke. Nggak perlu enter di sini. Saya buat langsung di bawahnya balik ya. Apa ini? JML ya. Oke, kita panggil JML-nya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan buat looping untuk mengisi data array-nya. Kenapa looping? Karena array itu kan datanya ada banyak, tidak cuma satu. Makanya kita butuh looping ya. Oke, saya gunakan for di sini. In i seperti biasa sama dengan 0. Saya buat
seperti ini saja. Kemudian I kurang daripada CML-nya. Kemudian I plus plus. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah di sini saya masukkan datanya. Datanya di sini AR ya. AR-nya bukan lagi 30, tapi I. Sebanyak I-nya. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, perlu kita tambahkan ini tidak di sini. Masukkan data. Oke, silakan mau ditambahkan di sini. Masukkan data misalkan ya. Masukkan elemen ke, nah elemen ke berapa ini misalkan. Ini saja, elemen ke I ya, elemen ke I saja. Indeks atau elemen. Elemen plus 1 saja ya, jadi 0 nanti jadi 1. Oke, seperti ini. Terus saya tambah. Ini aja. Kalau sudah, apalagi yang kita butuhkan? Saya sudah memasukkan jumlah, kemudian data array-nya sudah saya masukkan, kemudian data yang ingin saya cari di sini. Oke ya. Oke. Kita masukkan data yang ingin kita cari di sini. Cout masukkan data yang ingin dicari ya. Nah, ini bebas kalian mau buat seperti apa. Oke, kalau sudah saya tambahkan cn lagi di sini. Cn-nya cari ya, di sini kita panggil carinya. Oke. Ini saya enter, saya tap saja supaya rapi ya. Oke, kalau sudah di sini, nah di sini kita langsung lakukan pencarian. Gunakan for ya. Kalian sebenarnya pakai while juga bisa, tapi di sini saya menggunakan for karena lebih mudah untuk dipahami ya oleh teman-teman mungkin. Semoga saja teman-teman bisa memahaminya. In apa di sini? In I ya misalkan. In I-nya itu tadi 0. Kemudian I-nya itu kurang dari nilai yang ini ya, jumlah. Nah, JML-nya kita masukkan. Kemudian I-nya plus di sini. Oke, kalau sudah kita akan kita udah looping di sini datanya. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan. Pengecekannya itu satu-satu. Saya kembali dulu ke sini ya. Nah, pengecekannya satu-satu. Nah, yang kita butuhkan apa di sini? Indeksnya. Kita butuh indeksnya dan nilainya juga. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngeceknya seperti apa? Gunakan if ya. If ini data yang ke indeks ke 0, jika indeks ke 0 lebih apa di sini sama dengan ya, bukan lebih besar karena ini bukan sorting tapi searching. Jika indeks ke I itu sama dengan data yang kita cari, maka datanya ditemukan. Jika tidak, datanya tidak ditemukan. Nah, simpel saja seperti itu, oke? Nah, di sini kita coba gunakan if. Jika di sini kita sudah punya indeksnya, kita panggil array-nya di sini. AR di sini, kemudian I. Jika I-nya itu sama dengan data yang kita cari, nama variabelnya adalah cari ya. Oke, seperti ini. Jika datanya itu ketemu, maka di sini saya akan cout data ditemukan. Oke. Pada indeks ke berapa ini? Oke, saya buat seperti ini dulu saja. Data ditemukan ya misalkan. Oke, kalau sudah saya enden dulu. Nah, jadi jika array ke I-nya ini dia akan ngecek data pertama, data kedua, data ketiga sampai data yang dicari ini ketemu ya. Nah, kita coba jalankan yang ini dulu. Kalau sudah saya run saja. Oke, kita tunggu di sini. Oh, sepertinya koneksinya ini ya. Oke, sebentar saya ini aktifkan koneksinya dulu ya. Oke, koneksinya udah aktif di sini. Kita coba jalankan.
Oke, udah ya. Kita masukkan jumlah elemennya dulu. Misalkan jangan banyak-banyak ya. Misalkan saya masukkan 4 elemen saja. Oke, masukkan elemen ke satu. Oh, ini datanya belum ini ya. Elemen ke satu misalkan. Nah, di sini saya tambahkan saja. Maaf ya. Kita stop dulu. Tampilannya kurang pas. Oke, ini saya kasih space. Oke, seperti ini ya, space. Oke, harusnya bagus ya tampilannya. Kita coba jalankan lagi. Masukkan jumlah elemennya di sini, kita masukkan 4 elemen ya. Oke, udah bagus ya. Masukkan elemen ke satu di sini, 2 misalkan. Kemudian 1, karena ini sequential set, datanya saya acak saja, 4. Kemudian satu lagi ya, di sini saya masukkan 3. Data yang saya cari adalah data 4 misalkan. Oke, kita cek hasilnya seperti apa di sini. Masukkan data yang ingin dicari, data tidak ditemukan. Nah, kenapa ini? Jika array key-nya oke, data ditemukan. Oh, data ditemukan ya, bukan data tidak ditemukan. Data ditemukan hanya saja di sini kita tidak tahu data elemen atau indeks keberapa, ya. Misalkan saya buat di sini data ditemukan pada elemen saja ya. Elemen ke gimana ini? Ambil i-nya ya, i plus 1. Karena kalau i saja itu dimulainya dari 0. Saya plus 1 kan saja supaya 0 jadi 1 nanti. Oke, saya jalankan lagi. Oke, kita coba kita cek di sini. Saya masukkan 4 data ya, artinya 2, kemudian 1, kemudian 3, selanjutnya adalah 4 ya. Oke, data yang saya cari adalah 3 misalkan. Oke, 3. Data ditemukan pada elemen ketiga ya di sini. Oke, misalkan di sini 1, 2, 3, nah data sudah ditemukan pada elemen ketiga. Nah, gimana kalau misalkan, oke, misalkan di sini saya mau tambahkan, kalau misalkan datanya itu tidak ditemukan, tapi dia tetap menampilkan hasil, seperti itu ya. Oke, harusnya di sini saya tambahkan else ya, cout. Tapi nanti ini ada masalah, kenapa? Datanya akan di looping. Nah, di sini saya buat data tidak ditemukan. Artinya dia akan melakukan looping di sini. Saya endline saja di sini karena nanti ada banyak data ya. Ada banyak yang di looping, ada banyak ini string. Oke, saya jalankan. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Misalkan di sini 4 data yang saya masukkan seperti biasa, 2, 1, kemudian 4, 3 ya. 3, kemudian 4, data yang saya cari adalah misalkan datanya tidak ada di kumpulan data ini. Jadi data yang saya cari adalah 5 misalkan ya. Oke, hasilnya data tidak ditemukan, data tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Nah, dia akan melooping sebanyak data yang ada. Nah, bagaimana supaya data ini tadi, ini ya, bagian else, itu dia tidak melooping atau tidak melakukan looping sebanyak pengecekannya itu ya. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman bisa buat ya buat modelnya seperti boolean, true and false seperti itu ya. Oke, kita bisa tambahkan satu variabel di sini saya sebut sebagai flag saja. Flag itu saya assign nilainya itu adalah 0. Nilai pertamanya adalah 0. Nah, di sini ini saya hapus dulu. Oke, seperti ini ya. Ini juga saya hapus deh ya. Oke. Sepertinya tidak perlu saya hapus. Oke, misalkan if data dicari itu
ketemu ya, artinya ditemukan. Uh, saya buat flagnya itu sama dengan 1. Nah, kemudian saya tunjukkan di sini bahwa datanya itu ditemukan ya. Oke, kemudian saya bisa tambahkan else-nya di luar daripada looping ini. Nah, jadi flag ini kegunaannya untuk saya membuat if lagi di luar loopingnya ini. Jadi seperti ini ya. If, okay. If tadi itu mana? Flag. If flagnya itu, nah, data ditemukan jika flagnya itu sama dengan 1. Artinya, kalau tidak ditemukan, flagnya itu sama dengan 0, ya nggak? Iya ya. Oke, kalau datanya apa? Kalau flagnya sama dengan 0, saya cout saja di sini. Data tidak ditemukan ya. Oke, seperti ini. Sudah cukup ya. Kita coba cek lagi. Error flag sebentar. Oh, ini bukan ini ya. Harusnya 2 karena kalau 1 itu artinya dia mengassign nilainya. Jadi flag itu sama dengan 0. Nah, ini untuk pembanding ya, operator pembanding. Oke, saya salah. Kita coba lagi. Sebentar, flag. Sebentar, if flag itu sama dengan 0. Yang ini flagnya 1. If array-nya oke, udah benar. Sebentar, kita cek dulu yang atas. Oh, ini sebelum saya tambahkan in ya. Jadi in saya belum buat tipe datanya di sini. Oke, mohon maaf. Ini udah harusnya udah jalan. Kita cek. Oke, masukkan jumlahnya 4 misalkan di sini. Kemudian datanya 2. Di sini agak ini ya, ada delay-nya. 1, kemudian 3, dan yang terakhir adalah 4 ya. Oke, sudah. Data yang saya masukkan adalah, misalkan di sini data yang saya masukkan itu misalkan tidak ada, atau ada dulu ya. Misalkan 3. Data yang saya masukkan 3. Oke, data ditemukan pada elemen ketiga. Nah, data 3 ini ditemukan pada elemen ketiga. Elemen ya, bukan indeks. Kalau indeks itu jangan kalian tambahkan 1. Oke. Nah, misalkan kalau datanya tidak saya temukan, itu seperti apa? Kalau misalkan datanya tidak saya temukan, nah di sini saya elemennya 2 saja, karena atau 1 saja ya. Oke, 1 saja, hanya untuk contoh. Masukkan elemen, karena hanya 1, saya masukkan 3 di sini. Kemudian data yang saya cari adalah 4 misalkan. Oke, data tidak ditemukan, tidak ada looping ya di sini, karena saya membuat if-nya itu di luar daripada loop-nya. Nah, seperti itu. Kalau kalian buat if-nya itu apa? CO data tidak ditemukan di dalam if, maka dia akan melakukan looping sebanyak berapa kali looping itu dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya kalian bisa gunakan satu variabel flag di sini. Atau variabel lain bisa juga menggunakan boolean bebas. Oke, kalau sudah di sini ada masalah lagi. Kalau misalkan kita punya datanya itu, oke, misalkan di sini saya coba 4. Data pertama adalah 2 misalkan. 1, kemudian 3, kemudian saya enter lagi 3 ya. Oke, kalau sudah saya enter saja. Ini artinya data yang sama itu ada 2 ya, elemen ketiga dan elemen keempat. Saya akan mencari data 3, kita cek apakah sudah benar di sini. Nah, data ditemukan pada elemen ketiga dan elemen keempat. Jadi tidak sesuai dengan teorinya. Di teorinya dikatakan apa? Nah, di sini sebentar. Mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari. Artinya ketika datanya sudah ditemukan, pencarian selesai. Jadi yang di belakangnya itu tidak dilakukan pencarian lagi. Nah, itu kalian caranya gimana? Ada yang tahu? Kalau kalian belajar sweet case, mungkin kalian udah tahu. Kita tambahkan di sini namanya break ya. Nah, break itu menghentikan proses. Jadi ketika udah ditemukan, ya udah prosesnya udah berhenti. Jangan dilanjutkan lagi. Seperti itu, oke?
Kita coba lagi hasilnya seperti apa. Semoga ini ya, semoga tidak salah ya. Oke, kita masukkan elemennya di sini. 2, 1, 3, kemudian 3 lagi ya. Oke, kita cari adalah 3 misalkan di sini. Masukkan data. Oh ya, data ditemukan pada elemen ketiga. Jadi datanya ditemukan pada elemen ketiga di sini. Elemen ke-1 2, elemen ke-2 1, elemen ketiga adalah 3. Jadi untuk pencarian selanjutnya dihentikan ya, seperti itu. Dah, jadi kita sudah memenuhi ini algoritma pencarian sekuensial. Oke, yang kedua kita lanjutkan yaitu mengenai apa? Binary search ya, algoritma pencarian binary. Nah, seperti ini ya. Oke, kita butuh apa? Kita butuh low, mid, dan end di sini. Ini saya scan dulu ya, supaya teman-teman bisa lihat juga. Oke, yang paling atas include, disilakan di scan. Oke, sampai sini selesai. Sekali lagi ya, saya scan di sini. Oke, kalau sudah, gimana nih? Kita hapus saja ya. Oke, ini kita hapus. Oke, kita hapus. Apa saja yang kita butuhkan di sini? Saya dekatkan saja. Oke. Yang pasti kita butuh yang seperti tadi, jumlah, kita butuh variabel JML. Kemudian kita butuh apa lagi? Datanya kita butuh array-nya, kemudian data yang kita cari, nilai yang kita cari, kita butuhkan variabelnya. Kemudian kita tambahkan di sini mid, low, mid, dan end ya. Oke, langsung kita eksekusi. In yang pertama adalah apa? Jumlah elemen yang kita masukkan itu berapa. Oke, mungkin saya jangan hapus semua ya, karena kebanyakan. Oke, yang pertama core-nya itu di sini, saya hapus saja yang ini. Nah, di sini saya tambahkan flag-nya saya tidak butuh. Oke, data yang dicari misalkan sebentar. Oh, ini sebentar, masukkan elemen, masukkan data yang ingin dicari. Ini saya hapus ya. Flag saya hapus karena saya sudah tidak butuh flag lagi. Oke, data yang saya cari, kemudian saya sebutkan tadi 3 variabel kita butuhkan, low, mid, dan end untuk menampung nilainya. Oke, kita butuh low yang pertama, kemudian mid, kemudian end. Saya sesuaikan dengan yang di sini ya, slide ya, jadi supaya teman-teman semua paham. Oke, jumlah data sudah. Oke, langsung kita ke bagian core-nya saja, bagian apa? Apa ya, bagian apa namanya ini? Bagian core itu bagian intinya. Nah, bagian intinya kita pertama kita assign dulu nilainya. Nilai apa yang kita assign? Nilai low, mid, dan end. Nah, nilai low, oke, ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus supaya tidak mengganggu. Nah, nilai low itu adalah 0. Yang pertama ya. Oke, kita langsung assign saja nilainya 0 ya. Kemudian nilai mid-nya berapa? Kita ini kan dulu, jangan mid dulu lah. N dulu aja. Oke, di sini nilai N kita berapa di sini? N-nya adalah jumlah data JML min 1. Oke, JML min 1 ya. Misalkan di sini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 1, 4. Jadi N-nya ada 4 ya. N-nya itu 4. Oke, ini saya... Oke, seperti ini. Oke, ini 2. Oke, indeksnya udah pas ya. Jadi JML-nya itu 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 4. Kemudian mid-nya itu seperti apa? Mid-nya itu apa ya tadi rumusnya gimana? Low. Data ini low ya, artinya ditambah N. Oh ya, low ditambah N dibagi 2. Oke, kita langsung saja. Low ditambah N. Kemudian kita bagi, ini saya tutup saja. Oke. 2 ya? Oke. Harusnya udah benar nih. Nah, kemudian di sini saya menggunakan while. Kenapa menggunakan while? Karena
lebih gampang ya kalau di sini menggunakan while. Oke, di sini kita sudah menggunakan while. Nah, di sini saya ambil dari nilai low-nya saja, low sama n-nya saja. Jadi low-nya itu adalah 0, n-nya itu adalah 4. Jadi indeksnya 0 sampai 4 ya. Oke, low lebih kecil sama dengan, Pak kok sama dengan? Ya karena tadi udah kita kurangi 1 di sini. Nah, kalau misalnya saya tulis jumlah saja, di sini kalian tidak perlu sama dengan. Tapi karena n-nya itu rumusnya JML min 1 atau n min 1, otomatis di sini kita perlu sama dengan ya. Oke, tambahkan n di sini. Nah, kalau sudah, kita eksekusi. Oke, kita buat if lagi. Karena untuk mengecek itu memang harus if ya. Kita buat if. Oke, if yang pertama ini untuk mengecek nilai yang di mid itu lebih kecil dengan nilai yang dicari. Oke, misalkan. Oke, saya besarkan saja di sini. Nah, di sini apakah nilai mid itu lebih kecil daripada nilai yang dicari? Nah, ya, persamaan pertama ini ya. Oke, kita buat dulu di sini. If-nya, apakah if? Nah, if gimana? Kayaknya armid ya. Oke, seperti ini. Armid itu lebih kecil dengan nilai yang dicari. Tulis cari saja. Oke, kita enter. Nah, jika nilainya lebih kecil, artinya kalau misalkan nilainya itu lebih kecil, gimana nih? Artinya mid sampai n, ya enggak? Ya enggak sih? Low ya. Artinya mid sampai n. Nah, kita ambil mid-nya itu mid sebentar. Mid awalnya itu bagi 2 ya. Artinya kalau misalkan di sini mid-nya itu kita minuskan sebentar. Kalau misalkan low, jika mid-nya itu lebih kecil, mid-nya lebih kecil ya ini. Atau key-nya yang dicari, jika yang dicari itu lebih besar, artinya sama aja dengan jika mid-nya itu lebih kecil, maka elemen dari mid, elemennya itu dimulai dari mid sampai n. N-nya itu tetap, yang diubah adalah yang mid ya. Kemudian sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu apakah benar nih logiknya. Takut logiknya ini salah. Kalau logiknya salah, otomatis pencariannya juga salah ya. Sebentar. Oke. Kalau misalkan mid-nya itu lebih kecil daripada cari. Oke, kalau misalkan mid-nya lebih kecil, low-nya itu, mid-nya tadi, sebentar kita cek mid-nya bagi 2, itu kita pluskan 1, artinya sampai di sana. Oh iya, jadi artinya nilai low-nya itu, oke, kita buat seperti ini, low itu sama dengan mid plus 1 ya. Oke, nanti kita akan buat kalau misalkan mid-nya itu lebih besar daripada cari. Jadi ada mid yang lebih kecil daripada cari, ada mid yang lebih besar daripada cari. Oke, seperti itu. Kita buat else lagi di sini. Else if-nya seperti apa? Gini atau seperti ini? Oh ya, salah. Ini ya. Else if-nya itu ketika array-nya itu sebentar. Tadi array-nya itu oke, di sini ketika array mid-nya itu sama dengan nilai yang dicari. Jadi di sini ditemukan ya. Nah, jika nilainya ditemukan di sini, maka kita akan langsung cetak saja cout. Cout-nya seperti apa? Misalkan data ditemukan pada elemen berapa nih misalkan? Kita tadi sebentar, while-nya pakai oke. Kita pakai mid ya di sini. Mid
indeksnya mid ya. Oke, mid plus 1 ya artinya. Oke, kalau sudah di sini saya butuh endline kayaknya supaya tampilannya lebih bagus. Nah, else yang terakhir ini sebenarnya else if ya. Ya, kalian mau buat else if itu nggak masalah. Tapi else if di sini harus ada conditionnya. Nah, ini conditionnya tidak ada karena ini condition di mana array mid itu lebih lebih besar ya. Condition di mana array mid itu lebih besar daripada low-nya. Ya nggak sih? Sebentar, saya cek dulu. Iya. Ya, else ya betul. Else-nya itu jadi kalau misalkan mid-nya itu lebih besar daripada cari, artinya yang n-nya itu berubah ya. N-nya itu sama dengan oke, n-nya itu aduh, mid plus 1 ya. Oh ya, n-nya itu adalah mid plus 1. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Sebentar, di sini harusnya saya tambahkan break. Kenapa saya tambahkan break? Karena seperti tadi ya. Jadi ketika ini sudah ditemukan, artinya datanya sudah ditemukan, ya sudah tidak perlu ada proses lagi. Maksudnya tidak perlu melakukan pencarian lagi ya. Oke, seperti itu. Yap, ini udah benar. Jika lebih kecil, oke, oke. Oke, kita coba jalankan dulu. Harusnya oke. Harusnya, misalkan 4 elemen data. Oke, misalkan 2, 1, 4, kemudian 3 ya. 3 oke. 2, 1, 4, 3. Oh, nggak bisa ya? Karena datanya tidak terurut ya di sini. Sorry. Wow, wow, wow. Oke, sepertinya butuh di ini ya, reload ya. Oke, saya paste, kemudian saya jalankan. Kita cek hasilnya. Oke ya, hasilnya jalan. Nah, ini datanya saya buat urut saja ya, karena binary search ini datanya harus urut. 1, 2, 4, kemudian 5. Oke, data yang saya cari misalkan 4 ya. Harusnya bisa. Oke, sebentar di sini prosesnya kok berhenti. Iya, harusnya udah benar ini. Jika sama dengan data yang dicari, cout, dia akan menampilkan oke, break. Else-nya itu ketika kondisi ini tidak ini ya, tidak terpenuhi, dia akan add mid-nya itu akan ditambahkan 1. Jadi n-nya itu mid plus 1. Oke. Kalau sudah oke, harusnya udah jalan. Sebentar ya. Apakah koneksinya Oke, kita coba lagi ya. N mid low. Oke.
harusnya udah benar ya. Oke, misalkan 2 saja datanya. 2 sama 4 misalkan. Oke. Yang kita cari adalah 4 misalkan. Oke, saya cek dulu. Kenapa ya? Ini kok nggak bisa. Hmm, oke, arraynya udah benar ya di sini. Mid, low, iya betul. Oke, else if-nya array mid. Oke, saya coba compiler yang lain misalkan ya. C++ compiler misalkan. Saya sudah tahu apakah error atau programnya yang bermasalah. Nah, kita coba ya, kita coba lagi. Oke, elemennya misalkan 2 saja ya. 2, 3 misalkan, oke. Masukkan data yang dicari, 3 misalkan. Oh ya, ini sepertinya programnya ini ya. Oke, sebentar di sini saya lihat loopingnya. Ini 0, oke, dan masukkan while low low-nya 0. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Jika AR AR mid ini low ditambah N dibagi 2, ya udah betul. While low kurang dah. Jika low kurang dari sama dengan yang dicari, ya udah benar. Sama dicari out. Oh iya ya, sebentar. Ini mid-nya belum saya update. Oke, saya stop dulu ya. Ternyata mid-nya ini belum saya update. Harusnya mid-nya ini, aduh, gimana tadi? And mid, sebentar. Else-nya di sini, ini tutup untuk yang bagian ini ya. Oke, harusnya di sini saya update untuk nilai mid-nya itu. Nilai mid yang baru itu adalah sebentar. Mid, oke, low. Mid yang baru itu adalah low plus n ya, low plus n. Kemudian dibagi 2, oke. Seperti ini. Oke, nilai mid yang baru itu iya, harusnya gini ya. Kita coba dulu.
Karena ini nilai mid-nya tidak saya perbarui, mungkin kita coba dulu ya. Oke. Ya, semoga bisa. Coba 2 misalkan, 2 dan 3 misalkan. Data yang dicari itu adalah 3, semoga bisa. Data ditemukan pada elemen kedua. Oke, ini ya, saya belum menambahkan, jadi ternyata ini belum saya update nilai mid-nya itu. Nah, ini adalah mid yang awal, kemudian ini mid yang next. Jadi mid yang pada looping pertama, mid kalau misalkan, jadi seperti tadi saya contohkan, pertama kalian inisialisasikan seperti ini, kemudian keduanya tadi yang ketika ini bagian ini saya tutup. Nanti kalau misalkan ininya panjang, list datanya ini panjang, nanti akan banyak ini ya, berapa kali ini ya pengecekan. Nah, seperti itu. Jadi nilai mid itu harus diupdate seperti ini. Update-nya sesuaikan saja dengan yang di sini. Nah, rumusnya ya sesuaikan dengan di sini, tapi di sini nilainya udah pasti berbeda karena n dan low di sini itu udah beda nilainya. Nah, seperti itu. Oke, misalkan saya coba kalau misalkan datanya tidak ditemukan, harusnya tidak ada menampilkan string apa-apa ya di sini. Oke, sebentar saya cek dulu. Oh ya, harusnya tidak menampilkan string. Misalkan masukkan elemen 1, kemudian 3, yang saya cari misalkan adalah 2. Nah, ini kan datanya tidak ditemukan ya. Harusnya ini datanya memang tidak ditemukan. Oke, kita belum buat ketika datanya tidak ditemukan ya. Oke. Lalu, nah di sini kita stop dulu. Nah, yang pertama di sini well yang ini low-nya itu kurang dari apa? Low-nya ini kurang dari sama dengan n. Nah, di sini kita coba buat yang sebaliknya. Jadi sebaliknya daripada yang while yang atas ini, condition yang ini ya. Jadi ketika condition yang ini terpenuhi, dia akan mengeksekusi bagian ini. Ketika condition ini tidak terpenuhi, kita buat di sini artinya datanya tidak ditemukan. Oke, kita buat if saja. Coba buat if tadi itu low-nya itu lebih kecil sama dengan, artinya di sini low-nya itu lebih besar ya, lebih besar daripada n. Oke, kemudian kita cout saja, data tidak ditemukan ya, tidak ditemukan seperti ini. Oke, usahakan kalian kalau ingin membuat else condition yang untuk masalah pencarian, itu usahakan jangan di dalam loopingnya. Kenapa? Ketika di dalam looping, dia akan melakukan looping ini. Data tidak ditemukan, data tidak ditemukan, data tidak ditemukan, data ditemukan, data tidak ditemukan. Jadi dia akan melakukan looping sebanyak pencarian tersebut ya. Nah, usahakan seperti tadi contoh yang sebelumnya, yang sequential searching, itu usahakan kondisi else-nya ini kondisi data tidak ditemukannya itu di luar daripada loopingnya ya. Oke, seperti ini contoh. Kita coba saja if flow lebih besar daripada n, lawan daripada ini ya, lawan daripada condition yang while ini. Nah, kita coba. Oke, kita coba saja di sini hasilnya seperti apa. Harusnya bisa ya. Oke, 2 saja ya datanya. Misalkan 2, apa ya, 4 ya misalkan. Data yang kita cari berapa nih? 3 misalkan. Oke, hasilnya apakah ditemukan? Oh, ternyata sebentar saya cek dulu. Oke.
Kok tidak ini ya, nggak bisa ya. Cout-nya data tidak ditemukan. Oh ya, coba kita panggil di sini. Oh, sebentar. Saya coba panggil datanya. Misalkan carinya ini. Di sini saya pindahkan saja ya di sini misalkan. Oke, supaya lebih cepat executionnya 2 1 2 misalkan 3. Oke, 3 data tidak ditemukan ya. Jadi kalian perlu menambahkan data yang dicari di sini. Oke, seperti itu untuk bagian yang kedua, binary search ya. Jadi sedikit lebih rumit dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Di sini juga harusnya bisa ya. Oke, misalkan 1 3, misalkan data yang dicari adalah 2. Oke. Ternyata tidak bisa ya kalau datanya tidak urut angka ya. Oke, sebentar saya coba dulu. Misalkan 2 di sini, 1 3, data yang dicari adalah 2 misalkan. Nah, ternyata ini tidak bisa. Sebentar kita cek lagi. If low-nya itu low ini. Oke, oke, ya, 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 ya. Hmm. N-nya JML min 1. Oke, jadi ini harusnya bisa dibuat condition lagi ya. Oke, misalkan sebentar, ini conditionnya ketika datanya, misalkan saya coba lagi. Oke, harusnya 4 ya, misalkan datanya 1. Kalau datanya saya urutkan seperti ini tuh, misalkan ini saya urutkan 5. Oke, 5 ya. Misalkan data yang saya cari adalah 4. Nah, itu ternyata datanya tidak ditemukan ya. Artinya low-nya ini itu tidak terpenuhi, artinya false. Oke. Kalian harusnya bisa buat satu condition lagi di mana ketika kondisi ini itu tidak terpenuhi misalkan. Seperti apa? Bisa kita tambahkan else. Coba kita tambahkan else di sini. Di sini saja misalkan. Jadi ketika atas terpenuhi dia akan looping, ketika bawah oke. Kita coba ya. Oke, sebentar. Saya coba. Aduh, kok bisa. Oke. Else nya itu kita buat juga cout bahwa cari datanya itu tidak ditemukan. Oke, kita coba dulu saja hasilnya seperti apa. Masukkan
4 misalkan ya. Oke, 1, 2, kemudian 3, kemudian 5 ya. Oke, 4 misalkan. Ternyata masih tidak ditemukan ya di sini. Ternyata masih terminate. Sebentar. Oke, di sini. Oke, saya cek dulu apakah ini ada kesalahan atau tidak. Oke. Yap, yap. Low-nya itu mid plus 1 ya. Sedangkan, wow, ini N-nya bukan mid plus 1. Melainkan mid, sebentar, ini mid minus 1. Ini bukan mid plus 1 ya. Oke, pantasan saja datanya itu. Oke. Jadi ternyata kesalahannya di sini ya, yang di N. Itu bukan N sama dengan mid plus 1, tapi N mid minus 1. Nah, jadi kondisinya itu tidak terpenuhi, makanya terminate. Nah, di sini saya tambahkan else. Saya pikir condition ini itu tidak terpenuhi. Makanya saya tambahkan else. Else itu artinya ketika ini tidak terpenuhi, condition lain juga sama, seperti ini juga. Nah, ini kita hapus lagi saja. Ternyata saya salah ya, salah di bagian ini. Di bagian ketika armid-nya itu lebih besar daripada yang dicari. Nah, di sini data mid-nya ini diupdate lagi. Nah, jadi misalkan ketika di sini saya lakukan plus, itu otomatis n yang di sini itu beda-beda ya. Ketika misalkan mid-nya di sini adalah 2 misalkan. 2 plus 1 adalah 3. Nah, di sini low-nya misalkan berapa? Low-nya 3, 3 ditambah 3, 6 dibagi 2, misalkan 3 ya. Itu berbeda dengan ketika mid dikurangi 1, seperti ini ya. Kita coba dulu saja. Kita coba hasilnya seperti apa ya. Oke, elemennya misalkan berapa? 4 ya. Kita coba. Kemudian 1, 2, 4 misalkan. 5. Oke, kita akan mencari 3. Ya, kita akan cari 3. 3 data tidak ditemukan ya. Artinya data dengan nilai 3 itu tidak ditemukan. Oke. Udah pas, jadi udah sesuai dengan yang di sini, udah sesuai dengan teorinya ya. Jadi, oke. Semua yang saya sampaikan udah sesuai antara teori dengan code-nya ini udah sinkron. Artinya sudah tepat. Jadi jangan sampai keliru ya. Kelirunya seperti apa? Misalkan untuk kasus yang mana? Misalkan untuk kasus yang sequential search, ini bila mana ketika kalian melakukan searching, datanya sudah ditemukan, misalkan ada dua data dengan nilai yang sama, misalkan 5. Seperti contoh tadi ya misalkan. Jadi misalkan ini ditemukan, kemudian dia melakukan pengecekan lagi. Nah, itu otomatis akan memakan waktu ya. Nah, otomatis kompleksitas, time complexity-nya akan bertambah. Oke, seperti itu ya. Oke. Udah benar di sini. Harusnya berlawanan ketika arg mid-nya itu lebih kecil daripada cari, mid-nya akan ditambahkan. Nah, sebaliknya, jika di sini kalian bisa gunakan misalkan if, ini tidak masalah sebenarnya. Tapi ketika kalian menggunakan seperti ini, nanti kondisi else-nya ada lagi. Nah, kondisi else-nya bisa kalian kosongkan, sebenarnya tidak masalah. Oke, karena tidak ada kondisi else-nya, saya kosongkan saja. Saya tidak gunakan yang else if,
kalau misalkan pakai else if. Sorry ya. Jadi dihapus, ditulis. Kalau else if, ininya saya copy misalkan. Oke. Nah, seperti ini misalkan. Ini, nah seperti ini ya kondisinya. Jadi kondisi kebalikan daripada kondisi yang ini. Kondisinya seperti ini, nilainya juga beda. Jadi tidak sama. Sebelumnya di mid plus 1 untuk yang low, n-nya itu mid minus 1. Seperti itu ya. Oke. Teknik seperti itu juga bisa, seperti ini juga bisa. Oke. Kalau sudah silahkan di-scan ya. Dicek-cek apakah ada kesalahan. Oke, semoga tidak ada kesalahan. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya akhiri saja sampai di sini. Oke. Bila mana atau kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup yang saya buat di apa? Grup yang sudah dibuat ya, yang dibuat sama asdosnya di WhatsApp. Kalian boleh tanyakan di situ. Misalkan ada permasalahan apa misalkan. Selama berkaitan dengan ini ya, dengan materi kita yang minggu ini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas ini apa kerjasamanya untuk tetap mengikuti kuliah praktikum struktur data ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajarnya. Oke, sekian. Tugasnya nanti akan saya tuliskan di Google Classroom ya. Kalian silakan kerjakan sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Karena tugasnya sudah saya reduksi, jadi kalian tidak perlu sebenarnya mengerjakan modul karena yang pastinya kondisi seperti ini mahasiswa banyak sekali tugas ya. Jadi saya memahami, makanya tugas-tugas kalian saya reduksi menjadi tugas yang sederhana dan ya tidak butuh waktu lama untuk mengerjakannya selama kalian tetap mengikuti kuliah ini dengan benar, menyimak video-video saya akan memperlakukan apa ya mahasiswa selayaknya. Jadi tetap ini stay apa? Tetap tenang. Tugasnya juga tidak berlebih dari saya. Kalau memang tugasnya berlebih, kalian bisa WA ke saya ya. Saya takutnya kalian tugasnya kebanyakan, tugasnya berat Pak. Misalkan kalian silakan WA ke saya. Atau misalkan masalah video, mungkin videonya kepanjangan Pak dan sebagainya. Mungkin bisa kalian ini ya, kalian next kan. Saya juga sudah memberikan ini ya ke kalian ya, apa artinya kelonggaran. Jadi kalian bisa menggunakan kuota malam kalian untuk menonton video ini ya. Oke, dari saya cuma itu mungkin. Silakan kalau memang ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Terima kasih dan selamat malam semuanya.